Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Harun Al-Rusyid. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Nomor induk mahasiswa saya 04322828, Prodi Sistem Informasi. Ini kartu mahasiswa saya yang saya cetak di Surabaya pada semester 2. Kali ini saya akan melakukan tugas praktek 2, yaitu MSIM 402 jaringan komputer. Di tugas 2 ini saya melakukan sesuai dengan panduan praktek, yaitu pengoperasian CMD. Ini panduan praktek yang sudah saya download dan saya arsip. Kita mulai dari ini materi praktikum, yaitu modul ini diharapkan mahasiswa dapat menggunakan CMG. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perintah pada TCP atau IP. Yang ketiga, mahasiswa dapat mempraktikkan perintah-perintah pada TCP atau IP. Tahapan praktikum yaitu ada persiapan. Kita coba buka CMD. Sebentar, ini kita pastikan terrecord. Oke, kita buka CMD. Ini sudah kita buka. Terus panduan prakteknya ini, setelah kita buka, kita mulai dari sesuai dengan tugas 2 ini dimulai dari poin 1 CD, 2 hingga 20 yaitu net. Kita kembali. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan sesuai dengan panduan, yaitu buka CMD. Di sini langkah pertama yaitu CD, yaitu perintah untuk pindah-pindah direktori. Berikutnya poin 2 yaitu CLS, kita coba, yaitu menampilkan file, yaitu CLS di poin 2 singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks perintah. Ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja. Berikutnya poin 3 CLS garing 2. Nah, ini menampilkan garing tanda tanya file, menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Berikutnya poin 4 yaitu dir. Kita buka. Ini tampilannya dir, menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten dari file bantuan sebelum yang ditampilkan. Sebentar, ini belum saya share screen. Oke, saya share screen. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini yang sudah saya lakukan mulai CD, CLS, CLS, dir, ini sudah dir. Tahap 2 yaitu tahapan pelaksanaan, kita menggunakan ipconfig dan ping. Yang pertama kita lakukan ipconfig. Ipconfig. Nah, ini tampilan ipconfig, yaitu perintah digunakan untuk menampilkan informasi perintah IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address. Berikutnya kita coba ipconfig garing all. Nah, ini perintah memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan MIDS maupun MAC address yang digunakan. Berikutnya terkait ipconfig garing tanda tanya. Nah, ini perintah menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig
perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Nah, ini contoh ifconfig lanjutan. Kita coba di poin 4, ifconfig release. Konfigurasi address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Ini saya sambil buka karena ini komputer kantor, jadi saya sesuai panduan praktek dulu, nanti hasilnya kita sampaikan di akhir. Berikutnya di poin 5, ifconfig Nah, ini ifconfig _reno digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Berikutnya ifconfig display DNS. Ifconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Di poin 7 kita coba ifconfig flash DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS CC itu sampah. Di poin 8 kita coba ifconfig register DNS digunakan untuk mendaftar komputer kepada DNS server terdekat. Berikutnya kita coba di poin 2 yaitu ping. Kita coba ping garing. Ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Nah, ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan A sampai D ini nanti kita praktekkan secara langsung. Sekarang kita coba di poin 4 yaitu ping 10.254.254.252. Nah, ini perintah digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup atau melakukan perintah ini juga dapat mengetikkan perintah ping ditambah dengan hostname-nya atau dengan mengetikkan perintah ping ditambah dengan IP address yang akan dituju. Sebagai contoh, kita akan menguji atau memapping pada alamat sesuai dengan yang saya sebutkan. Maka kita bisa mengetikkan jumlah ping sesuai ini. Berikutnya kita coba setelah ping, kita coba di ping -1 ya. Ping -1 1500, IP address-nya pakai 10.254.254.1. Nah, ini hasil dari perintah ping dengan ditambahkan ukuran paket, maka akan menampilkan gambaran sama dengan ping pada umumnya. Namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Terus kita coba ping min n 10 terus IP 10.254.254.1. Nah, ini perintah ini terlihat N menunjukkan jumlah balasan yang diinginkan. Ada 10 kali. Perintah ini biasanya digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dan waktu ke waktu. Nah, ini masih 3, kita coba tunggu. Ini saya merekam menggunakan Microsoft Teams. 3 kali kita coba yang Microsoft Teams tadi coba menggunakan aplikasi OBS, ternyata tidak ada screen-nya sehingga saya mengulang untuk
melakukan praktikum ini. Oke, sudah kita cek 10 kali. Berikutnya di poin 5 kita coba ping terus menerus, yaitu kita masukkan ping 192.168.1 min T. Nah, ini dalam proses ping agar kita dapat memantau terus konektivitas yang kita gunakan dapat menggunakan kode perintah min T untuk membuat ping tidak terbatas waktu dan akan berulang melakukan proses terus menerus tanpa berhenti. Contohnya kita ingin ping sesuai dengan yang saya ketik tadi dengan format min T, maka perintahnya menjadi ping 192.168.1.1 min T. Ini contoh lampiran. Ketika perintah dijalankan, maka komputer akan menerima balasan secara terus-menerus. Untuk menghentikan, kita bisa menekan tombol kontrol dan C. Kita percepat aja. Terus berikutnya di perintah netstart. Nah, netstart ini digunakan menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Berikutnya kita coba di parameter lain yang bisa digunakan untuk perintah netstart A. Kita tunggu dahulu ini. Oke, selesai. Kita coba ke perintah netstart min A. Menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Oke, selanjutnya kita coba ke netstart E setelah ini. Ini ada listening, ini establish, listening, establish. Kita tunggu sampai selesai. Oke ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai semua. Kita coba selanjutnya di netstart E. Netstart E ini menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Terus kita netstart N. Netstart N menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Terus kita coba netstart O. Netstart O ini menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Nah, ini sudah tampil netstart O. Kita tunggu. Netstart O. Berikutnya. Oke, kita tunggu. Sekarang kita S ini menampilkan statistik per protokol. Berikutnya kita netstart R. Netstart R menampilkan routing table. Berikutnya netstart P. Netstart P ini protokol menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Berikutnya kita sesuai dengan panduan di poin 7 yaitu perintah NBT STA. Kita klik. Nah, ini NBT STA ini sebagai contoh adalah NBTSA min A desktop langsung hasil yang sama juga dapat dicapai dengan menggunakan VCN. Ini kita coba ya. NBTSDAT A desktop 61.
Nah, tampilannya seperti ini, masih belum sesuai. Ini nanti akan saya coba di luar praktek, mungkin ada arahan atau kesalahan yang saya input, nanti mohon arahannya Bapak Ibu. Setelah itu kita coba ke Netstat A, ke NBDSDAT min A. Setelah itu IP address-nya 10 254 254 205. Oke, ini tampilannya masih kurang sesuai, huruf A-nya kecil ya. Oke, nanti kita coba lagi. Berikutnya kita di poin D, kita coba NBDSDAT min R. Nah, ini adalah menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Berikutnya terbesar, membersihkan konten tabel CC nama NetBIOS. Nah, ini bisa saya lanjutkan di RR sampai dengan S. Langsung kita sampling aja, yang jelas ini sesuai perintah. NBDSDAT. Oke, NBDS ini sesi NetBIOS dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Anda mungkin harus membuat koneksi jaringan atau dua sebelum perintah ini menampilkan hasil apapun. Oke, berikutnya kita coba di tracer www.microsoft.com. Nah, ini masih nggak sesuai, saya coba lagi. Tracer Microsoft.com. Nah, ini sudah sesuai dengan panduan. Kita tunggu. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil yang dilakukan terlihat bahwa ini nanti pasti ada 10 hops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Oke, kita tunggu sampai 10. Adapun pesan yang muncul seperti tanda bintang atau pesan request tab hasil tracer tersebut bisa berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet Anda. Nah, ini masih belum ada tanda. Oh, ini ada tanda bintang pada nomor 8 ini. Ada masalah di koneksi internet. Oke. Nah, ini sampai 12. Hanya ada satu masalah, 1 hingga 12. Berikutnya kita di patchping. Patchping ini perintah digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Patchping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut ini adalah parameter yang dapat Anda gunakan pada komen patchping. Nah, kita coba patchping N. Nah, perintah digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun host name dari setiap router. Kita coba kembali. Patchping H ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimal untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan patchping adalah 30 hop. Oke, sekarang patchping B.
Batchping W digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Batchping P. Batchping P digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya waktu maksimum untuk menunggu adalah 250. Kita lanjut di Batchping P, yaitu digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping P ya, kita ulang. Batchping sekarang ganti di P. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah ICMP ICO request untuk dikirimkan default adalah 100. Nah, selanjutnya Batchping P besar. Perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP patch. Terus Batchping garing R besar. Ini perintah untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Berikutnya adalah NS lookup. Kita buka lagi. Sorry. CMD. Tunggu. Ini saya hentikan dulu. Saya buka yang satunya. Sorry. Kita berbagi lagi. Jendela yang baru. Apakah ini sudah terlihat? Sorry, saya tutup dulu biar lebih jelas. Berbagi. Oh, saya buka. Ini apakah sudah kelihatan? Oh, itu sepertinya belum. Coba kita ulang ya. Bentar, kita pastikan dulu. Sekarang NS lookup google.com. Nah, ini mungkin sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. NS lookup sudah sesuai. Sekarang kita coba next. Oke. Next ini perintah digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Next seperti konfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address. Ini contoh gampang 6.11 yang saya lakukan praktek ini masih belum sesuai. Akan saya coba setelah saya submit rekaman video ini di tugas 2, nanti kita coba kembali dan non-aran berikutnya, yaitu terkait router. Kita tutup dulu, kita ya, Bapak Ibu sudah terlihat. Nah, ini kalian sekarang ganti route
kita coba. Route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau IP. Berikut merupakan contoh menggunakan route. Nah, sekarang kita menggunakan route print. Nah, route print di CMD maka akan keluar informasi seperti yang saya praktekkan ini. Ini kelihatan ya, itu ya. Takutnya di Microsoft Teams ini saya terkendala saat screen record. Berikutnya kita coba route add dan menambahkan 192.168.255.255.255.0. Nah, tampilannya seperti ini. Terus route delete yaitu menghapus perintah routing. Kita lanjutkan di net saja. Perintah net view, net stem, desktop, lamp 1. Nah, ini masih tidak sesuai, saya 3 kali ini masih tidak sesuai dengan panduan praktek, akan saya perbaiki sambil nanti mohon koreksinya Bapak Ibu untuk penilaian di tugas 2 ini. Prinsip saya akan lakukan perbaikan hingga memahami dan sesuai dengan praktek sudah betul semua. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ini saya tulis dulu kesimpulan dari praktek yang saya praktekkan secara langsung tadi. Saya terdapat kendala yaitu di point nets ya, terus router sama net router sama nets. Ini yang menjadi kendala saya. Saya juga sudah mencoba 3 kali namun belum berhasil sesuai dengan panduan praktek. Mungkin jika ada salah atau koreksi mohon bimbingan dan arahnya untuk saya perbaiki untuk agar mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah jaringan komputer ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga tugas 2 ini mendapat nilai yang baik sehingga saya menjadi mahasiswa yang berkompeten dalam dunia kerja saat ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.